Silakan kepada para santri yang bawa kitab, silakan dibuka kitabnya. Niat kita perlukan malam keberkahan. Yang punya rokok silakan diisep rokoknya, kopinya dibuyuk biar kagak habis. Ntar rokoknya habis kebengan, baik. Tak siapin lebih aja rokok 2 selop. Mau ngaji apa ngerokok ya makan saja. Tapi udah padilahnya bang. Ketika udah ngeri di majlis kali mau ngolor kali, mau ngablebur baik ngerokok kali, mau nyeruput baik kopi kali, udah padilahnya. Gede-gedenya barokah dan padilah di pengajian. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi ini ngiparatin dosa-dosa kita, sebab sadar diri hidup kita mah banyak dosa. Makan aja dari rumah sebanyak dosa, rumah bodoh. Sekilang yang ngaji baik tetap baik, masih berkecoh baik, masih ceroboh baik, ibadah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cantang tuh belum tentu karuan diterima sama ibadah kita. Orang yang ibadah tanpa pakai ilmu itu maksudnya juga tidak haji. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji hidup kita semakin berkah, ibadah kita semakin istiqomah, wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah, serta dimasukkan beserta hamba-hamba Allah yang ahli ibadah di jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih dalam cerita Siti Robi'atul Adawiyah yang dilamar oleh 3 ulama yang sangat terkemuka, yaitu Syekh Hasan Basri, yang kedua yaitu Syekh Malik bin Dinar, yang terakhir adalah Syekh Sabit Al-Banani. Ustaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan di minggu kemarin bahwa sampai Bahjatul Anwar, yaitu dalam kitab Bahjatul Anwar diajukan dari berbagai pertanyaan-pertanyaan oleh Siti Robi'atul Adawiyah kepada 3 seorang ulama yang sangat terkemuka. 3 ulama semua tidak bisa menjawab, sebab pertanyaan Siti Robi'atul Adawiyah tidak lain seputar tentang perkara akhirat, tentang perkara yang gaib. Siti Robi'atul Adawiyah itu waliyah. Waliyah itu wali Allah dari bangsa perempuan. Ada wali dari golongan perempuan, jin ada dari golongan laki-laki dan perempuan. Yang sering kita baca di mana, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna faman aslama faulaika ta'arrau rasyada. Di surah Al-Jin ya. Dan jin ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, ada jin yang perempuan, ada jin yang laki-laki. Jadi balik lagi, Siti Robi'atul Adawiyah itu waliyah atau wali Allah dari golongan perempuan. Nah, bagus kalau perempuan namanya Robi'atul Adawiyah. Ini mah kagak mau nama Siti Robi'atul Adawiyah, pengennya si Dame, ya si Bunga, nama bagus-bagus. Terus Siti Robi'atul Adawiyah diganti namanya si Melati, si Bunga Belon. Ya Allah, ya padahal bagus Siti Robi'atul Adawiyah gitu. Nah, kalau isi belakang di kita menurut ya setelahnya, kalau nama Siti Robi'atul Adawiyah mampu biak kan setelahnya gitu ya. Itu yang tak ada mau ya, padahal bagus itu Siti Robi'atul Adawiyah yang dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Ruqyah dan hikayat akan hikayat cerita. Ruqyah dan hikayat akan aidon kalawan maning atau lagi. Maksudnya menurut versi yang lain ini. Menurut versi yang lain, Ruqyah dan hikayat akan atau telah diceritakan aidon kalawan maning. Ketemu nggak Mang Aceh? Ketemu ya. Nah, Ruqyah dan hikayat akan aidon kalawan maning
Ovo annahu ing setuhune kelakuan berarti anna di sini domir syakli yaitu domir kelakuan atau tingkah. Ovo annahu ing setuhune kelakuan lama mata samang-samang sauris mati sobot jauh jumrobi akal adawiyati bojo lanange Siti Robi'atul Adawiyah. Bojo lanangnya apa? Suami, zauj. Zauj bahasa Arabnya, bahasa kitanya mah suami. Zauj teh suami, kalau zaujah artinya istri. Kalau saibah artinya apa? Randa. Saibah teh randa jahe, neneng jahe. Ya maksudnya janda herang namanya si neneng gitu. Ya, bahasa Arabnya saibah, bahasa Arabnya janda. Saibah. Kalau bikrim kan perawan. Kalau khunsa arti pendalungan, baji. Ini dua langit teh pendalungan khunsa namanya. Nah, balik lagi sausnya artinya bojo lanang, maksudnya mah suami. Lama tentu syarat tuh. Lama mata teh artinya mati, berarti mati dari bahasa Arab ya. Ya mati apa meninggal sih sebenarnya? Bahasanya bagus mati apa meninggal? Gitu, meninggal. Coba kalau kita telah di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal, iloh begitu, mati ya. Mati kan bahasa Arab. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagi. Lama mata semangsa mati sobor zauju Robi'atul Adawiyati bojo lanange Siti Robi'atul Adawiyah atau suaminya Siti Robi'atul Adawiyah. Istahzana maka amri izin. Istahzana maka amri izin maksudnya minta izin. Siapa yang minta izin pintu khuli dalam melebu, pintu khuli dalam melebu atau masuk alaiha ing atase ia Siti Robi'atul Adawiyah. Soho al Hasanul Basri, Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri orang Timur Tengah, bukan orang Purbalingga ini bukan. Soho al Hasanul Basri, Syekh Hasan Basri. Wa ashabuhu lan pirang-pirang sahabat Syekh Hasan Basri. Fa'azinat maka ngizinakan Siti Robi'atul Adawiyah. Fa'azinat berarti jawab syarat. Makin faktor jawab syarat. Emang huruf syaratnya mana? Tadi lama. Itu teh huruf pertanyaan lama dan di mana pertanyaan berarti tahtaju ila jawab, membutuhkan sebuah pertanyaan jawaban. Kalau kata bahasa Arabnya mah, kalau kata bahasa santri mah ketika menjawab fa'azinat wajib pakai disusul dengan huruf fa. Seperti amma ba'du itu bukan akhir daripada kalimat muqaddimah, maka ketika nyebutkan kalimat amma ba'du wajib disusul dengan kalimat fa di depannya, seperti membalik ketika ceramah amma ba'du. Amma teh adapun, ba'du teh setelahnya membaca bismillah, syahadat, sholawat dan sebagainya. Amma ba'du teh ma faqad qala Allah, maka jawab dengan huruf fa. Faqad qala Allah, maka Allah berbicara fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an baru keluarkan kalimat atau ayat sesuai muftatul halnya, sesuai susunan acaranya. Umpama tahlilan ayat tahlilan, umpama rajaban ayat rajaban, umpama muludan berarti ayat muludan, begitu. Umpama ayat tentang nyandung berarti nyandung, gitu. Partikum matobalat, begitu. Nah ya Allah ya kehendak. Jadi balik lagi, fa di sini teh jawab daripada lama atau huruf syarat. Fa'azinat maka mengizinkan, bahasa Indonesianya masih di Robi'atul Adawiyah, lahun kadwe iya ulama maksud Syekh Hasan Basri, Malik bin Dinar dan juga Syafir Al-Banani bidukhuli ing dalam melebu atau masuk alaiha ing atase umahnya Siti Robi'atul Adawiyah. Warkhab
lan nutufi sitron ing tutup sitron ing tutup wajalasat lan lungguh ya Siti Rabi'atul Adawiyah wajalasat lan lungguh atau duduk Siti Rabi'atul Adawiyah warokas sutri ing dalam burine tutup warokas sutri ing dalam burine tutup fakola maka ngandika laha kadua Siti Rabi'atul Adawiyah sapa Hasan Syekh Hasan Basri wa ashabuhu lan pirang-pirang sahabat Hasan Basri anahu ing setuhune kelakuan iku mata teman-teman wis mati sapa Pakluki bojo lanangnya sirah sapa Pakluki bojo atau suami sapa Pakluki bojo lanangnya sirah wala budak lan orang maksudnya memang nggak boleh kagak lah budaknya walaupun dalam orang laki kedua sirah minum saking Pakluk atau suami. Kesimpulan yang begini ngaji ya Allah bukan cuma sebatas baca kitab, mesti ada sebuah pemahaman dan juga pengamalan. Maksudnya mah begini, kesimpulannya mah Hukiyat yang telah dihikayatkan menurut versi lain Aidon juga anahu sesungguhnya kelakuan lama mata di mana-mana telah wafat. Siapa yang telah wafat? Zawju Rabi'atul Adawiyati, yaitu suaminya Siti Rabi'atul Adawiyah. Berarti menurut versi lain Siti Rabi'atul Adawiyati janda. Begitu, paham? Menurut hikayat lain Siti Rabi'atul Adawiyati janda. Nah, kemudian di situ setelah mendengar janda, ya, setelah mendengar Siti Rabi'atul Adawiyah janda, Syekh Hasan Basri udah petar-petir pengen lamar. Sebab luar biasa cantiknya Siti Rabi'atul Adawiyah. Bukan cuma cantik, ibadahnya luar biasa. Konsep ibadahnya adalah mahabbah, konsep ibadahnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal lelah, tidak mengenal payah. Ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah bukan semata-mata karena takut ke neraka, bukan karena mengharapkan surga, bukan mengharapkan pahala. Ibadahnya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Itulah konsep ibadahnya Siti Rabi'atul Adawiyah. Nah, setelah mendengar kabar bahwa Siti Rabi'atul Adawiyah suaminya telah meninggal, berarti janda menurut Siti Rabi'atul Adawiyah istazana maka minta izin fitukhul alaiha al-Hasanul Basri wa ashabuhu. Kemudian minta izin Syekh Hasan Basri wa ashabuhu dan sahabat-sahabat Hasan Basri yaitu Malik bin Dinar dan Sabit al-Banani gitu. Meminta izin fitukhul alaiha untuk untuk melamar Siti Rabi'atul Adawiyah gitu. Bagaimana jawabannya? Fa'azinat maka mengizinkan itu Siti Rabi'atul Adawiyah lahum kepada ulama yang terkemuka fitukhul, silakan masuk alaiha kepada rumah Siti Rabi'atul Adawiyah. Setelahnya masuk 3 ulama tersebut kepada dalam rumahnya Siti Rabi'atul Adawiyah. Nah, kemudian Siti Rabi'atul Adawiyah warfat sitron, membuka tabirnya, wajalasat dan juga duduk itu Siti Rabi'atul Adawiyah warok as-sutri, duduk di tabirnya Siti Rabi'atul Adawiyah. Kan pakai nikob Siti Rabi'atul Adawiyah mah. Nah, makin nikob teh mukanya yang dihornekin gitu tuh. Ya gitu. Nah, makin nikob teh kenapa? Karena beliau kan enggak mau auratnya kelihatan sama orang. Nah, zaman sekarang makin nikobnya kenapa? Giginya boneng gitu teh. Giginya boneng, bukan semata-mata supaya ketutupan auratnya. Ya Allah, ya Karim. Jadi mengizinkan Siti Rabi'atul Adawiyah, silahkan masuk. Dipersilahkan masuk oleh Siti Rabi'atul Adawiyah. 3 ulama tersebut faqala, maka berbicaralah kepada Siti Rabi'atul Adawiyah. Sampai berbicara ke Al-Hasan Syekh Hasan Basri wa ashabuhu dan sahabat-sahabat Syekh Hasan Basri, annahu qad mata nih. Nah, dikasih peringatan menurutnya. Nah, Siti Rabi'atul Adawiyah oleh Syekh Hasan Basri, iku qad mata. Annahu iku qad mata, sesungguhnya telah qad mata, yaitu telah meninggal nih Rabi'atul Adawiyah neng dia kata
saya Basri, siapa yang telah meninggal Ba'luki, yaitu bojo lanang sira, maksudnya mas suami kamu. Wala bunda, ketika sudah wafat, sudah meninggal suami kamu, la bunda tidak mau kagak, mau kagak boleh kagak, maksudnya harus laki kepadamu. Siti Robi'atul Adawiyah kata siapa? Kata saya Hasan Basri, minhu daripada Ba'luk atau zauj, itu untuk mencari suami lagi, merayu burungan gitu ya, merayu wayahnya atau nikah lagi. Kok musim hujan begini mah, musim hujan begini mah perlu nikah lagi atuh. Kata saya Hasan Basri begitu tuh, lah budahlah itu tidak boleh kagak, harus nikah lagi gitu. Emang ini merayu dua kata si Robi'atul Adawiyah. Nah, faqalat maka ngejawab, faqalat maka ngejawab si Robi'atul Adawiyah, na'am iya bahasa kita emang na'am. Faqalat maka ngejawab si Robi'atul Adawiyah, faqalat kalimat mu'annas, kalimat perempuan pakai tak tamis atau tak sukun. Kalau laki-laki maqalat, kalau perempuan maqalat begitu. Kalau laki-laki faqahat, kalimat perempuan pakai tak sukun, faqahat, dorobat. Tak kecepirit muncul memberusuk, berarti buat perempuan semua itu ya. Yang pakai tak sukun semua perempuan maksudnya supaya paham ini kalimatnya kepada siapa. Oh berarti menunjukkan ke mu'annas, menunjukkan ke kalimat perempuan begitu. Faqalat maka ngajawab Siti Robi'atul Adawiyah, na'am iya semumun, bahasa kita nyamak. Walakin lan tetapi ini diajukan sebuah pertanyaan oleh Siti Robi'atul Adawiyah. Walakin lan tetapi ini man a'lamu, man utawi sing sapa wong a'lamu kang paling lebih alim, man utawi sing sapa wong iku a'lamu kang luwih alim kum ing sira kabeh, hatta sehingga uzawija mempernistrikan bu ing iya saya Basri sopo nafsi atau ovo nafsi awal insun. Nah, maksudnya setelah diberi pertanyaan oleh Syekh Hasan Basri, mau kata mau ketika suamimu sudah meninggal harus menikah lagi, sebab menikah itu adalah sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Syekh Hasan Basri. Itu digoda, digoda. Nah, jadi jawaban Siti Robi'atul Adawiyah, iya. Tapi kalau emang kamu mau menikahi aku, kata Siti Robi'atul Adawiyah, walakin man a'lamukum, tetapi yang man a'lamukum, siapa yang paling terbaik, siapa yang paling alim di antara kamu semua, hatta uzawwijahu nafsi, kalau emang sudah ketemu siapa yang paling alim di antara kamu semua, kata Siti Robi'atul Adawiyah, hatta uzawwijahu nafsi, maka saya rela untuk memperistrikan awak saya kepadamu. Begitu kata Siti Robi'atul Adawiyah. Maka ini kan namanya hikayat, yang namanya hikayat berarti cerita ya. Begitu cerita. Dan tapi ceritanya sahih, ini mas sahih, bukan ada sahih. Sebab namanya kitab Durratun Nasihin itu sumber hukumnya dari nas, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Faqalu maka ngejawab sopo Al-Hasanul Basri, Syekh Hasan Basri, faqala maka ngendika Siti Robi'atul Adawiyah, in ajabta lamun bisa ngejawab sira ing ingsun, kata Siti Robi'atul Adawiyah, in lamun bersyarat, in lamun ajabta, lamun bisa ngejawab sira ni ingsun fi arba'i masailain dalam papat pirang-pirang masalah, fi arba'i masailain dalam papat pirang-pirang masalah, fa ana maka utawi ingsun laka ikut tetap kabuhen sirah. Nah, jadi kata Siti Robi'atul Adawiyah, kalau emang kamu ada niat untuk menikahi saya, faqalat maka Siti Robi'atul Adawiyah mengajukan sebuah pertanyaan, in aja betul. Jikalau kamu bisa menjawab ini kepada pertanyaanku fi arba'i masailah, akan 4 pertanyaan, akan 4 permasalahan, maka diriku rela laka untuk
ketemu kata Siti Rabi'atul Adawiyah udah kata-kata si Hasan Basri dan juga Malik bin Dinar, Sabit Al-Banani kira-kira nanya apa ya gitu, kira-kira nanya yang gua kerja di PT apa gitu ya. Ya Allah ya Karim. Nah zaman sekarang ada nggak yang seperti Siti Rabi'atul Adawiyah gitu ya, bertanya sebelum ketika dilamar sama seseorang, bertanyanya bukan kisaran masalah dunia, tapi kisaran masalah perkara yang zaman sekarang melangkah kayak Siti Rabi'atul Adawiyah biasanya kan kalau dilamar di AA kerjanya di mana? Alhamdulillah Nek, AA mah kerja yang di PT Ringyong, di PT Ringyong. Apa sih itu PT Ringyong? Ngagiringin keong, ngagiring keong sampai kapan kelar ngagiring keong? Ya Allah. Sebab pemikiran orang tua kita mah zaman sekarang begini sini, lu nikah sama si anak dia mah kagak kerja, boleh kerja sekolah kagak gitu. Kalau kagak sekolah kan nanti orang punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah berarti orang kerja. Kalau orang kerja berarti orang punya duit. Kalau orang punya duit berarti orang makan. Tapi itu istighfar dan syahadat kaki. Orang yang punya pemikiran seperti itu, emang yang ngasih makan emang orang Korea, orang Cina. Mesti Allah yang memberikan rezeki. Kenapa? Kira-kira alhamdulillah ya Allah, ini yang luar biasaan Siti Rabi'atul Adawiyah. Balik lagi. Oke, saya akan sedikit aja bertanya di arba'in masalah fa'ala lagi. Kalau emang kamu bisa menjawab pertanyaan 4 permasalahan dariku, 4 pertanyaan dariku, fa'ala maka saya rela laka diriku untukmu. Faqala maka nandika Syekh Hasan Basri. Faqala maka nandika Syekh Hasan Basri Salih, silakan bertanya. Kata Syekh Hasan Basri kepada Siti Rabi'atul Adawiyah, silakan ajukan sebuah pertanyaanmu. Faqala maka menjawab Syekh Hasan Basri Salih kalimat bil amr. Kalau bil amr untuk perempuan maka iya itu sal, kalau buat laki-laki sal. Begitu, silakan bertanya. Kalau kita nanya ke perempuan Salih itu kita fa'alta wa atas wa yaqali wa nuni akbilan nabi dunyan jali. Di dalam kitab Alfiyah ketika kalimat amar untuk perempuan maka iya, seperti kita menyuruh ke laki-laki kul, silakan berkata. Kalau kita nyuruh ke perempuan kuli, begitu silakan kamu berkata. Berarti pakai kalimat iya. Jadi untuk ceritaan muannas. Balik lagi. Faqala maka ketika Syekh Hasan Basri Salih, silakan kamu bertanya. Apa pertanyaanmu? Silakan ajukan, lontarkan sebuah pertanyaanmu. Kata Syekh Hasan Basri, wafaqoni in lakum wafaqoni mafarin taufiq sini ingsun. Kata Syekh Hasan Basri, subhanallah ta'ala kang maha Allah ajabtu yang kening menjawab ingsun ki insira. Berarti jawaban itu ajabtu maka bakal menjawab ingsun ki ing pertanyaan sirah. Qala sanadika Siti Rabi'atul Adawiyah, qala sanadika Siti Rabi'atul Adawiyah ma ofo mata kulu ofo ngucap sirah lamun mati ingsun wa kharajtu lamun metu ingsun minat dunya saking alam dunya akhriju metu ingsun alal imani ing atase netepan iman amla atau ora. Nah, kata Syekh Hasan Basri, silahkan kamu lontarkan sebuah pertanyaan mungkin wafaqoni jika Allah berkenan memberikan taufik kepadaku ajabtuki in niscaya aku bakal menjawab pertanyaanmu Siti Rabi'atul Adawiyah. Kata Syekh Hasan Basri. Qalas kemudian Siti Rabi'atul Adawiyah mengutarakan sebuah pertanyaannya, maka kulau ketua kharajun minat dunia akhriju al-imani amla. Ketika saya keluar atau mati dari alam dunia ini, keluar dari alam dunia ini al-imani amla, dengan membawa ketetapan iman atau tidak, dengan keadaan iman atau kufur. Itu pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah kepada Syekh Hasan Basri. Tidak lain tidak bukan perkara tentang yang kira itu mau nanya ini kerja di mana, ini gajinya berapa, ya kendaraannya mobil apa motor, kalau bang motor yang nanti bebek apa soang begitu ya Allah dari kagak. Berarti nanyanya yang pertanyaan yang pertama kata Siti Rabi'atul Adawiyah, ketika saya wafat wa kharajtu minad dunya, ataukah saya keluar dari alam dunia ini akhriju al imani amda, saya akan membawa keimanan atau
atau tidak begitu. Qala maka ngendika Syekh Hasan Basri, hada utawi iki ghaibun perkara yang gaib, wala ya'lamu lan ora bakal weruh al ghaiba ing perkara yang gaib illallahu amin Allah. Kata Syekh Hasan Basri, aduh ini mah perkara yang gaib Siti Robiatul Adawiyah, kita itu mau nanya apa? Kata Syekh Hasan Basri, qala hada ghaibun wala ya'lamu al ghaiba, tidak ada yang bakal bisa mengetahui perkara yang gaib illallah, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Lanjut sebaris lagi. Summa qala belakangan nikah. Pertanyaan yang kedua nih yang dilontarkan kepada Syekh Hasan Basri oleh Siti Robiatul Adawiyah. Summa qala maka kari-kari nikah. Maksudnya kemudian bertanya lagi Siti Robiatul Adawiyah kepada Syekh Hasan Basri, iku mata ulu pengucap sirah laumudi'tu lamun berusaha kene laumudi'tu lamun den lele akan maksudnya ditempatkan insun fil qabri ing dalam penguburan insun wasa'ala lan takon ning insun sapa munkarun malaikat munkar wa nakir dengan malaikat nakir munkar wa nakir akhiru. Apakah kuasa insun? Maksud kuasa yang mampu akhiru kuasa insun. Kata Siti Robiatul Adawiyah, ana jawabihima ing atas saya jawab pertanyaan munkar wa nakir amla atau ora atau tidak. Nah, jawab lagi pertanyaan yang kedua nih, kalau emang mau melamar Muhammad nih, bahasa kita yang begini ya. Kalau emang saya sampai mau melamar saya begini nih. Ini jawaban yang kedua kata saya, kata Siti Robiatul Adawiyah, jawab dulu ya gitu. Mata launi itu fil qabri. Ketika saya sudah wafat nanti jasad saya wuditu. Kira-kira di tempat kami ada di kubur, kemudian ditanya saya dewasa alami, ditanya saya nanti di alam kubur oleh malaikat munkar wa nakir akhiru, apakah saya bakal kuasa ala jawabihi ma'amna, bakal kuasa bakal sanggup tidak menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Apa jawaban Syekh Hasan Basri? Sama seperti yang pertama. Qala jawab Syekh Hasan Basri, hada ghaibun utawi iki perkara gaib wa la ya'lamu lan ora bakal weruh al ghaiba ing perkara yang gaib illallah, malaikat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dari dua pertanyaan berapa lagi tuh? Dua lagi. Nah, jadi kita ambil kesimpulan, kita ambil hikmahnya perkara yang gaib dan bahwa patokan atau barometer selamat tidaknya nanti di alam barzakh, selamat tidaknya nanti di yaumul kiamah adalah iman, yaitu dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Insyaallah walaupun punya keimanan sebesar biji sawi, insyaallah dakhalal jannah, bakal masuk surga. Alhamdulillah. Nah, kita ambil kesimpulan yang kedua bahwa di dalam kubur ada sebuah pertanyaan munkar wa nakir. Bisa dipahaminya? Alhamdulillah. Berarti baru dua pertanyaan lagi. Qala kanika Siti Robiatul Adawiyah idza busira di mana-mana dikumpulkan sopoan nasu manusia yaumul kiamat ing dalam dina kiamat wa tatayarat lan bakal hiber kabeh sopo al kutubu pirang-pirang tulisan atau catatan amal kebaikan dan keburukan dia dan Allah akan alfa kitab kaula biyamini kalawan tangan kanan kaula al shimali atau kalawan tangan kiwa kaula. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.